selamat siang Mbak Rizka. Siang, Mbak Salam. Apa kabar hari ini? Baik sih Mbak, cuman memang bawahnya lagi panas ya. Lagi panas ya, karena kita di Semarang ya. Iya Mbak. Kemarin kita sudah menjadwalkan bahwa hari ini ada konseling ya Mbak Rizka. Iya Mbak. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, bisa diceritakan ke masyarakat? Ya sesuai apa yang saya sedikit ceritakan lewat chat ya Mbak. Di pandemi ini saya agak merasa gelisah sih Mbak, merasa kayak bahwasanya saya kok hidup di era yang seperti ini gitu. Terus melihat keluarga saya yang ekonominya juga terdampak ya, merosot. Itu saya sekolah di sini juga kiriman saya agak menurun. Terus ya kayak nggak enak aja gitu Mbak, sekolah online. Iya. Saya ngerasa apa sih urip iki ya gitu Mbak bahasanya. Terus saya merasa saya kan habis ada problem dengan pacar saya gitu. Itu menjadikan hidup saya ini tambah aneh gitu Mbak, tambah dia gitu. Kayak aku tuh apa sih hidup di dunia ini, Kayak tambah buyar gimana tujuan hidup kayak gitu? Nggak ada tujuan, semangat kuliah ya enggak. Terus ya udah, pengennya cuma kayak di kasur diem aja gitu bahagia. Berarti ini berawal dari pandemi ya? Iya Mbak, saya merasa seperti itu Mbak. Nah, itu yang pertama tadi, ini permasalahannya ternyata banyak banget ya? Iya, cukup banyak Mbak. Dari pandemi yang berdampak ke semua aspek dalam kehidupan. Iya. Yang pertama yang tadi yang masalah ekonomi. Itu bagaimana ekonominya di rumah keluarga sekarang begini? Iya, Merosotnya dari keuangan. Pastinya kan ibu saya penjahit, jadi ya anak sekolah mungkin yang biasanya masuk jadi baju merah putih SMA SMP ya Mbak, itu jadi nggak ada cuman nggak sebanyak dulu lah ibaratnya ya Mbak ya. Terus bapak saya juga mungkin ya juga terdampak juga dengan kerjaannya gitu, Mbak. berarti emang merosot ya? Iya. Jadi kalau saya juga mau minta ya Mbak, kita mau minta dengan kondisi keluarga itu juga kita songkan ya kan. Cuman semampu keluarga yang biasanya umpama saya dulu dikasih 300, sekarang saya ini 100 gitu Mbak. Tapi Mbak Rizka di sini ada itu nggak, ada pikiran saya mau kerja, saya mau bantu keluarga saya gitu? Ya ada, saya kerja Mbak. Kerja apa? Kerja bantu ibu kos saya, itu jualan ayam. Ya. Itu ya nggak, kurang efektif ya Mbak. Maksudnya di kehidupan kita yang sudah segini, ada masih biaya KKN, biaya yang lain-lain, itu kayak menurut saya kurang gitu Mbak. Ya, berarti pengeluaran semakin banyak, pemasukan sedikit Mbak. Ya, tapi alhamdulillah ya Mbaknya udah dapat kerja, udah mending lah ada bantuan sedikit gitu ya. Iya, secara tidak langsung seperti itu Mbak. Jadi saya ngerasa saya masih beruntung gitu. Iya, jadi nggak separah yang lain mungkin ya. Iya. Karena di sini kan Mbak ternyata sudah berusaha gitu ya. Iya, saya sudah berusaha dan alhamdulillah. Jadi ini berarti sudah fokus, ini Mbak Rizka sudah mau usaha sehingga bisa menutupi kekurangan gitu ya. Ini cuman kan karena Mbak Rizka masih kuliah gitu ya, jadi harus lebih bisa membagi waktu antara kuliah sama kerjanya gitu. Iya, ya itu yang saya pikirkan Mbak. Terus yang saya masih kurang seksama gitu Mbak. Saya selama pandemi ya nggak paham itu Mbak, materi apa yang dijelasin dosen itu kurang masuk ke diri saya. Jadi di semester 7 ini untuk saya ngajuin judul itu hal yang agak sulit gitu loh. Karena materinya banyak yang ya, jadi memang ya ini kuliah online itu emang kurang efektif gitu ya. Iya Mbak. Materinya banyak yang nggak paham gitu, karena semua lewat online ya. Tapi di
di sini ya kita mau bagaimana lagi karena keadaan seperti ini. Usaha kita itu memang harus maksimal, kita harus belajar sendiri. Terus kalau bisa kalau memang kita kayak nggak pahaman gitu, nanti kita bisa itu cari temen atau mungkin cek dosen gitu. Iya, alhamdulillah. Dan itu sih Mbak, saya kan dulu di Jambi sampai akhirnya saya kesini. Motivasi saya begini Mbak, saya bertemu teman untuk ya semoga saya di sini tuh dapat teman yang bisa ngajarin saya gitu. Jadi alhamdulillah saya kesini ketemu teman saya ada kemajuan dari kayak saya daftar TOEFL, saya daftar IMTA, maksudnya dari sisi untuk maju ke depan buat kuliah itu ada progresnya banyak lah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Berarti memang di sini tempatnya sampean berarti dapat bantuan gitu. Iya, lebih baik daripada di rumah gitu kan. Di Iya. sini lebih banyak tangan yang bantu daripada di rumah. Terus kemudian tadi apalagi yang tentang itu Masalah pasangan ini yang baru-baru ini membuat saya hilang arah sekali Mbak. Sampai saya untuk mengerjakan tugas apa-apa itu kayak gimana ya Mbak, nggak ada semangat. nggak ada semangat. Yang biasanya ada laki yang bimbing saya buat ngelakuin apa aja, itu kayak ada yang kurang dalam hidup lah, nggak tetap. Ya namanya pasangan memang kadang kita butuh ya Mbak, apalagi kita kan seumuran kayak kita kan memang butuh seseorang yang buat jadi support system gitu. Iya. Tapi sekali lagi karena yang namanya pasangan, apalagi kita kan seumuran kita paling punya pasangan tapi pacar gitu kan, nggak Iya. suami gitu. Iya. Jadi dia kan kayak datang pergi seenaknya kadang. Iya. Nah makanya dari itu semangat kita ya harus dari diri kita sendiri. Kalau saya biasanya tuh biar jadi motivasi belajar saya itu buat keluarga, karena saya mikir keluarga saya itu cari uangnya itu susah cari uang buat ngeliahin saya di sini. Nah kita gimana caranya biar kuliahnya itu berhasil? Ya itu saya untuk kemarin itu saya tidak ada pikiran itu Mbak. Saya tidak ada pikiran keluarga, saya tidak ada pikiran untuk yang jenengan tadi ceritain. Mungkin kalau saya tuh anaknya gimana ya, lebih saya semangat karena laki-laki ini ya semangat gitu. Jadi setelah dunia, tapi pada akhirnya alhamdulillah saya punya temen laki-laki yang Menggantikan ya bukan menggantikan ya Mbak, dia memberikan bahwa saya hidup ini seperti ini, nggak soal hanya jodoh, tidak soal kita mencari rezeki kita karena jodoh maut mati kata dia itu sudah ada yang mengatur. Dari situ saya berpikir bahwasanya oh iya itu nggak perlu. Terus saya kembali lagi berpikir aja, oh ada orang tua saya, ada nenek saya, maksudnya berharap saya menjadi yang terbaik di sini kan. di rumah saja mengharapkan Ada harapan lah, bukan hanya saya sendiri yang berharap, cuman ada orang lain juga ya Mbak. Cuma kalau sekarang kadang masih nggak semangat nggak kalau misal keinget wah kadang kan kita lihat juga tuh teman-teman wah ada yang punya support system nih, punya doi, sedangkan kita lagi nggak ada kayak gitu. Iya Mbak, aku semakin aku berpikir aku bisa Ya berarti terus alhamdulillah aku ya sempetin kalau pikiranku lagi nggak enak, aku langsung megang tasbih walaupun aku nggak dalam hati nggak ngucapin lafaz zikir ya, cuman semaksimal mungkin aku megang tasbih biar aku nggak terlalu kalut gitu Mbak. Jadi ya itu menurutku peganganku yang saat ini ya bisa mulai aku zikir lah biar ada ketenangan. Soalnya kemarin kan aku mikir yang enggak terus aku nggak ada kesibukan lain Mbak, itu aku semakin kayak orang gila. Aku tidur itu bisa sampai bangun tidur banyak kayak gitu Mbak, bener-bener aku mengurangi aktivitas di luar. Itu bikin aku stres juga kan Mbak. Makanya kita kan kadang butuh kesibukan ya biar sesuatu yang tidak seharusnya tidak dipikirkan itu biasanya kan kita sering overthinking kan, itu karena kita kadang sering nganggur terus nggak ada kegiatan, itu yang memicu seperti itu kan. Iya Mbak, Karena bingung mau apa kayak gitu kan, akhirnya pikiran kita kemana-mana. Memang kita kadang butuh kesibukan.
toh kita semester akhir ini sebenarnya banyak kesibukan ya. Kesibukan ya. Cuman kadang kitanya yang mendistrak nanti saja nanti. Gitu. Jadi yang penting di sini kalau semisal Barista sedang moodnya sedang nggak bagus, terus emosinya sedang negatif semisal gitu, berarti karena tadi Barista kan sering tenang ya, healingnya dengan terapi ya. Jadi kalau sampean sedang moodnya nggak bagus, emosinya lagi negatif ya, berarti sebisa mungkin untuk pegang tasbih, terus berpikir biar hati sampean tenang, pikirannya lebih terbuka, lebih positif, dan energi positifnya lebih masuk, jadi lebih enak. Ya. Tapi Mbak, kenapa kayak saya ketika saya berpikir bahwa saya nggak akan mendapat jodoh itu, saya benar-benar mindset diri saya kayak elek gitu. Oh iya, karena sekarang emang banyak yang bilang kalau misal jodoh laki-laki melihatnya karena good looking gitu ya. Iya. Sebenarnya ya gimana ya, yang namanya good looking atau enggak kan ya relatif ya, tergantung siapa yang memandang. Cuman kalau dari saya pribadi kan kita kan juga di agama diajarkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan gitu kan, ada Al-Quran yang menjelaskan. Jadi ya kita yakin aja kayak itu. Tapi masalah yang seperti itu kan kita nggak tahu datangnya kapan ya Mbak. Iya. Mungkin juga karena sekarang Mbak Rifda habis ada masalah sama itu pasangannya, jadi mungkin jadi terdampaknya ke situ. Iya. Mungkin seperti itu. Tapi nanti karena kita kan sekarang juga masih lagi fokus ke semester akhir tuh. Bismillah kita kerjakan dulu semester akhir kita. Terus masalah yang jodoh-jodoh itu nanti insya Allah nanti kita berdoa saja lah Mbak. Iya. Karena itu yang ngatur juga Tuhan. Mbak. Iya. Sini kita sambil memperbaiki diri, menyiapkan. Nyatanya banyak sekali jodoh yang nggak disangka-sangka gitu kan. Iya Mbak. Contohnya banyak banget. Ya sempat saya berpikir sejauh itu sih Mbak. Kadang saya lupa bahwasannya emang kita perlu kembali lagi kepada agama kan. Bahwasannya jodoh maut itu udah dilakukan. Saya namanya orang lagi ngana ya Mbak. Kadang seperti itu. Ya. Memang kita sering ya, pikiran kita sering kemana-mana kayak overthinking kayak gitu kan. Cuman kita harus bisa tarik ulur gitu. Nah, misal pikiran kita sudah terlalu jauh, kita tarik sebisa mungkin. Misal kita kan punya agama, kita punya pegangan, ya kita tarik ke situ. Nanti enaknya begitu. Jadi pegangan kita ya tetap di pegangan gitu. Ya, cuman kalau misal pikirannya lagi kemana-mana, ya tadi kan jalannya kan pakai terapi. Terapi juga gak apa-apa, biar lebih enak pikirannya lebih positif. Seperti itu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya. Dengan saya agak lega yang bisa cerita sama Mbak Asa. Saya ketika saya bisa meluapkan pikiran saya, enak. Gimana ya Mbak? Tenang aja gitu loh Mbak. Jadi kayak saya tuh nggak itu beban sendiri. Masih ada orang lain yang mau dengerin apa yang saya pikirkan gitu, apa yang unek-unek saya gitu. Dari situ juga kita kan bisa tukar cerita, dan ternyata yang ngalamin kayak gini bukan cuma saya gitu, yang lain juga ternyata pernah. Iya benar. Kadang kalau pengalaman sama juga pandemi kan nggak harus saya sendiri ya Mbak. Semua orang ya, satu dunia ini kan terus mengalir. Cuma tergantung kitanya itu. Iya. Menyikapi juga kan Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Udah mending ya. Alhamdulillah Mbak. Oke, saya sudah dulu ya, karena ada klien yang lain. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya.